Berbicara soal kopi, bagiku kopi menjadi salah satu sumber inspirasi, atau bahkan bisa membuat kita lebih tenang, santai, dan juga ternyata secangkir kopi bisa mendatangkan ide-ide yang cemerlang. Bahkan, minuman berkafein ini bisa membuat orang kecanduan. Kalian bisa merasakannya juga kan? Tahu nggak sih, ternyata kata kopi itu berasal dari bahasa Belanda. Ya, Belanda berperan sangat penting terhadap perkembangan kopi di Indonesia. Sekarang, Indonesia terkenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Awal mula kopi bisa ada di Indonesia, menurut sejarah pada umumnya bahwa penduduk Belanda membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India pada tahun 1969. Dan budidaya kopi pertama kali dilakukan oleh company di Kedawung, sebuah daerah agrikultur dekat Batavia. Walaupun sempat gagal karena cuaca ekstrim, tetapi 3 tahun kemudian budidaya itu berhasil dan menjadi populer. Sekarang, hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai kebun kopi yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Salah satunya Desa Liberia. Desa yang berada di Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Liberia ini ternyata para petaninya dengan konsisten menjadi pemasok kopi terbaik di Sulawesi Utara. Ibu Masria, atau biasa disebut Mama Della, adalah salah satu petani kopi di Desa Liberia. Dan Mama Della akan membagikan tips dan trik dalam merintis usaha biji kopi di episode Kamu kali ini. Ini kopi dari DNA, silakan dicicipi. Saya memulai usaha ini sejak tahun 2019. Awalnya 2016 kami ikut program Sambung Pucuk dari pemerintah Boltim. Baru 2018 kopinya mulai produksi. Dan 2019 saya coba olah sampai sekarang dan hasilnya seperti ini. Ya, usaha ini cukup menjanjikan karena dengan memulai usaha ini kami dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah. Dalam memulai usaha ini saya dibantu oleh keluarga yaitu suami dan anak-anak. Kami mempunyai 2 lokasi kebun kopi dan suami saya kerjanya membersihkan kebun, merawat kebun, serta memanen hasil kebun. Pertama kita mengadakan pemetikan, habis dipetik kopinya disortir, habis sortir dijemur. Dijemur kurang lebih 2 minggu, setelah dijemur digiling sampai jadi green bean. Dari green bean kita roasting, dari roasting giling bubuk sampai siap seduh. Kalau mau lihat hasil proses pemetikan kopi, kebetulan suami saya ada di kebun. Yuk kita ke kebun, tapi tunggu saya ganti baju sebentar ya. Perjalanan ke kebun kami tempuh kurang lebih 15 menit dengan berjalan kaki.
Jalan menuju perkebunan tidak begitu baik. Jalan setapak yang menanjak, ditambah jika musim hujan tiba, jalannya menjadi licin. Iya, untuk menuju pun cuma cukup satu jalannya. Sudah, mungkin masih diusulkan ini. Ini sekitar 2020 ini. 2020 sebenarnya sudah dibuka pengerasan, tapi mungkin kurang perawan KBM jadi rusak begitu. Kalau jalan cepat sih mungkin sekitar 15 menit sampai 20 lah. Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau dengan kendaraan mungkin cuma 5 menit, paling lambat juga 10 menit. Harapan kami ya setidaknya ini jalan ini dilakukan pengerasan ulang supaya kalau kita bawa hasil panen kopi lebih gampang, supaya kayak kendaraan roda 4 bisa masuk gitu. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di kebun kopi milik Ibu Masria. Dan langsung disambut oleh suaminya, yang kebetulan sedang memanen kopi biji merah khas desa Liberia. Ini dengan suami saya, Pak Hamid. Ya, selamat datang di perkebunan kami, Pak Hamid, Desa Liberia Timur. Ini kopi Robusta yang biji merah. Dengan ini khas dari Desa Liberia Timur. Kebun kopi kami luasnya ada dua lokasi. Yang pertama sekitar kurang lebih 1,5 hektar, baru lokasi kedua sekitar 0,5 hektar. Satu pohon kopi, kalau dia mulai dari berbunga, biasanya sampai siap dipanen dia 1 bulan. Tapi kalau udah besar gini, dia sekitar 8 sampai 9 bulan siap dipanen. Setiap pohon lebih kurang petik merahnya 2 kiloan lah. Tapi kalau petik biasa dia sampai 3 sampai 4 kilo dalam setiap pohon. Kopi campur. Berpengaruh sekali karena kalau cuacanya hujan, bunga kopi jatuh semua. Baru biji-biji yang sudah besar begini rontok. Kalau hujan yang terus-menerus begitu. Kalau cuma 1-2 kali hujan tidak apa-apa. Tapi kalau hujan lebat, umpama 1 mingguan terus-menerus, buah kopi jadi rontok. Jadi hitam-hitam, Bu? Hitam-hitam dia begini dia. Nah ini, begini kan. Ini kan jatuh dia. Peremajaan pohon kopi, ada kopi Belanda. Kopi Belanda. Baru orang potong. Induknya orang potong, piara tunas. Baru dari tunas disambung, di stek. Pasang sukup dia sekitar 2 mingguan setelah disambung, baru sukupnya dibuka, udah keluar tunas kecil begitu. Perlu kekuatan khusus agar kopinya berkualitas baik. Biasanya habis petik disortir. Sortir baru yang merah itu direndam. Mana yang tenggelam itu yang kita ambil. Baru yang ngambang itu diambil juga, tapi untuk kualitas nomor 1 itu yang tenggelam. Kalau penanaman biji kopi biasanya untuk sambung pucuk ya. Kita ambil 1 spesies kayak Robusta, kita ambil spesies Robusta yang buahnya banyak dan dipetik gampang gitu. Juga tidak mudah rontok kalau hujan atau panas.
busuk buah. Busuk buah sampai penggerek. Busuk buah sampai penggerek batang. Itu hama itu ada itu putih-putih Pak dia. Putih. Hamanya itu masuk begini. Masuk dalam buah kopi. Baru dalamnya putih kecil, halus sekali. Merusak biji. Jadi itu kurang setengah kopinya. Kalau penggerek batang dia begini. Ini kan biasa begini dia. Nah, biasa begini. Buahnya tuh. ya dihitam-hitam. Buahnya dihitam, kung jatung. Kempes itu. Rusak. Kalau kita petani kopi di sini biasanya nggak pakai pupuk karena pupuknya pupuk organik, cukup sisa-sisa apa daun-daun itu yang dikumpulkan itu sebagai bisa pupuk. bikin pupuk itu. Tidak menggunakan pupuk kimia, nggak ada. Ya. Dari pemerintah untuk pengendalian hama biasanya kita dikasih pelatihan berupa penyaluran pestisida nabati yaitu Pestor 1202 EC yang diaplikasikan dengan air dan disemprotkan ke tanaman kopi sehingga mengurangi busuk buah, baru batang kering dan mudah rontok. Untuk menguatkan buah sama ini daun-daunnya supaya bisa hijau gitu. Begini kan hilang. Hasilnya lebih bagus, memuaskan. Jadi kopinya mengurangi itu busuk buah itu berkurang. Yang tadinya banyak sekarang sudah berkurang setelah diaplikasikan dengan Pestor 1202 EC. Setelah kami panen biji kopi milik Ibu Masra dan suaminya di kebun tadi, kami kembali ke rumah untuk proses selanjutnya, yaitu proses penjemuran kopi. Sepanjang jalan kembali ke rumah, saya berpikir bahwa usaha ini benar-benar harus memiliki keahlian khusus, juga ketekunan dan kesabaran tentunya. Proses penjemuran kopi waktunya lebih kurang 2 minggu kalau panasnya bagus, tapi kalau panasnya nggak bagus sampai 3-4 minggu lah baru kering. Semua biji yang ada dijemur belum semua bisa karena masih disortir lagi, dipilih mana yang bagus untuk di roasting, tapi yang hitam-hitam itu dikasih keluar. Setelah dijemur kering, kopi tersebut masuk ke penggilingan untuk dikupas kulitnya. Dari penggilingan udah jadi green bean, baru disortir lagi, dipisahkan kotoran serta kulit-kulitnya serta yang hitam. Setelah bersih, baru masuk ke mesin roasting. Untuk perostingan memakan waktu lebih kurang 3 jam. Setelah 3 jam, didinginkan. Setelah dingin, masuk ke penggilingan kopi bubuk. Setelah jadi bubuk, kopi siap dikemas.
Dari saat produksi kayak dari mesin roastingnya memakan waktu terlalu lama. Butuh waktu 3-4 jam untuk kemasan. Kemasan kita mesti ambil di Surabaya. Seandainya di sini sudah ada rumah kemasan, mungkin lebih gampang lagi. Untuk penjualan biasanya masih kurang pemasarannya yang belum lancar. Setelah pengemasan, penjualannya biasanya pembeli langsung datang kemari. Sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau untuk oleh-oleh. Baru yang lain lagi disetorkan ke warung-warung di sekitaran Liberia Purworejo. Untuk segi pemasaran, biasanya pembeli langsung datang ke rumah. Dibuat untuk sekedar oleh-oleh lah, untuk pamer apa semuanya langsung diambil di rumah. Untuk keluar daerah, masalahnya proses untuk pengurusan halal masih ada sementara proses, jadi sementara untuk sekitaran. Untuk menentukan harga setiap kemasan dari biji kopi biasanya ditimbang berdasarkan gram, berdasarkan berat, baru bisa ditentukan harganya. Untuk kemasan ini beratnya 175 gram. Baru untuk kemasannya ini beratnya 225 gram. Ini juga beratnya 175 gram. Harganya 25.000. Untuk yang berat 225 gram harganya 30.000. Jadi penjualnya yang paling besar untuk kegiatan PKK. Kegiatan PKK pembeliannya sangat besar sehingga membantu perekonomian. Penjualan yang paling banyak waktu ada ikut lomba UP2K tingkat provinsi. Itu yang paling besar. Dan kita ikut lomba untuk UP2K dapat juara 3 tingkat provinsi. Waktu yang terjual itu satu hari itu bisa sampai 3 jutaan. Untuk acara UP2K penjualan mencapai 3 juta dan itu sekitar 100 bungkus. Yang dibantu UP2K tingkat kabupaten untuk ikut lomba ke tingkat provinsi. Bantuan dari pemerintah ada, yaitu berupa alat roasting serta untuk seller dan penggilingan. Yang lain dibantu dari pemerintah Boltim, yang lain juga sebagian dibantu oleh pemerintah Provinsi Sulut. Kalau untuk pelatihan untuk pemasaran atau penjualan belum ada. Untuk penghargaan dari pemerintah cuman sertifikasi pangan. Baru waktu ikut lomba juga itu cuman piagam penghargaan dari UP2K provinsi. Sama waktu ikut lomba Kampung Tangguh kita dapat juara 2 juga, piagamnya dari Polda. Waktu dari Polda itu untuk ikut Kampung Tangguh Nusantara. UP2K-nya kopi DNL bidang perekonomian. Dan untuk kopi DNL sudah teruji cita rasanya yang diteliti oleh Puslit Koka Jember. Baru yang dapat skor 83,70 itu sekitar tahun 2019. Baru tahun 2022 kirim sampel lagi, skornya naik menjadi 84. Jadi kopi DNL Robusta masuk di excellent. Harapan kami semoga dengan adanya usaha kami ini bisa menambah perekonomian, meningkatkan bisa membiayai anak-anak sekolah, memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk petani-petani lain bisa giat lagi menanam kopi. Untuk memulai usaha sebaiknya dibutuhkan ketekunan, kesabaran, jangan putus asa agar usahanya bisa berhasil dan sukses. DNL Robusta Kopi adalah kopi bubuk lereng Gunung Ambang yang diproduksi di Liberia Timur, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang Mongondo. Kopi DNL adalah kopi biji merah pilihan yang dijual dalam bentuk bubuk. Bagi yang berminat bisa langsung datang ke tempat kami, ke rumah produksi, atau hubungi via WA yaitu
085757 atau FB-nya DNL Robusta Coffee. Ingat kopi, ingat Boltim. Beginilah keadaan rumah produksi DNL Kopi. Terima kasih atas kunjungannya. Ingat kopi. Ingat Desa Liberia. Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Syukur Muanto. Syukur Manto. Semoga episode kamu kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian para entrepreneurs untuk memulai usahanya. Atau setidaknya bisa mendapatkan semangat baru untuk terus mengembangkan usaha yang kalian geluti sekarang. Dan sampai jumpa di episode kamu selanjutnya.